Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji beserta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, penggenggam seluruh makhluk. Hadirin ikhwatu iman, pemirsa Wijha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ketakwaan, di dalam kitab Ta'rifat disebutkan at-taqwa huwa bimakna al-itta'u wa huwa ittikhadul wiqayah. Jadi takwa secara bahasa adalah kehati-hatian, selalu waspada, selalu terjaga, selalu terpelihara. Wa inda ahlil haqiqah, dan menurut para ahli hakikat atau dalam tatanan prakteknya, huwa al-ihtiraju bi ta'atillah min ukubati, menjaga dengan taat kepada Allah dari segala larangannya, dari segala azabnya. Wa huwa siyanatun nafsi amma tastahiqu bihil uqubah min fi'lin aw tarkin, menjaga diri dari segala hal yang mendatangkan azab atau siksanya, baik dengan cara dikerjakan ataupun dengan cara ditinggalkan. Sehingga takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Sehingga takwa itu tidak titik. Takwa bukan titik, takwa bukan stagnan. Tetapi takwa tetap mengalir, tetap bergulir. Takwa itu tetap berkolaborasi. Takwa tetap bersinergi, takwa tetap berenergi. Dan takwa adalah tetap berakselerasi. Percepatan dalam meraih segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan percepatan kita dalam menolak segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu menjauhinya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takwa dalam kategori akselerasi, percepatan kita dalam meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, Wijha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang berada di dalam 10
malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ini adalah merupakan babak final bagi kita. Prime time yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Momentum yang sangat berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Manfaatkan kita untuk segera meraih ampunan Allah. Manfaatkan kita untuk segala meningkatkan kualitas dan keimanan kita. Kualitas ketakwaan kita. Kualitas amal-amal soleh kita. Kualitas mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh kita. Kualitas tadarus Al-Quran kita. Kemudian kualitas untuk selalu berjihad di Jamiah Persatuan Islam kita. Untuk selalu kita bersemangat melaksanakan aktivitas kehidupan. Inilah kategori kita supaya masuk dalam tatanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu harus bisa menerapkan 5 konsep ketakwaan di dalam kehidupan kita. Kemudian 4 konsep bagaimana kita selalu bertafakur dan muhasabah diri kepada Allah. Maka konsep ketakwaan yang pertama adalah bagaimana kita bisa menerapkan konsep muahadah kita. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep muraqabah kita. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep mujahadah kita. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep muhasabah kita. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep daripada muaqabah kita. Konsep daripada muahadah kita. Maka konsep muahadah adalah senantiasa selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tiada lain bahwa perjanjian kita dengan Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepadanya. Sehingga konsep orang yang beriman di dalam semua lini kehidupan adalah hayatuna kullaha ibadah. Bahwa hidup ini adalah ibadah. Orang-orang yang beriman dalam setiap gerak dan langkahnya, dalam setiap ucap dan sikapnya adalah ibadah. Sehingga meliputi dalam kehidupannya ini adalah konsep-konsep syariat Islam. Masuk semuanya kepada konsep keislaman di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka ini adalah konsep muahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah konsep daripada muraqabah kita kepada Allah. Senantiasa selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun siapapun. Maka muraqabah merasa diawasi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan kita akan selalu berhati-hati, akan selalu waspada, akan selalu terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha melihat kepada kita semua. Sehingga takwa itu tetap berada di dalam jiwa raga kita, dimanapun, kapanpun, siapapun. Rasulullah SAW dalam Rawahu At-Tirmidzi beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamahuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin." Bertakwalah kalian di mana saja kamu berada. Dan setiap keburukan itu harus diikuti dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Wa khaliqin nas, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia bihulukin hasanin, dengan sebaik-baiknya. Maka inilah konsep bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Semoga kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalankan ibadah saum Ramadan sebagai media
sebagai didikan bagi kita untuk meraih 11 bulan berikutnya, supaya ketakwaan tetap berjalan, tetap bergulir, tetap mengalir di dalam jiwa raga kita sepanjang hayat di kandung badan. Demikian yang dapat disampaikan. Tentu saja mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya dan kehilapan-kehilapannya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu yakhruju bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.